Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam minggu ya. Ini karena sudah selesai PKA, sudah selesai ya pertanggungjawaban dan lain-lain. Ya, seperti janji saya akan membagi tips bagaimana supaya teman-teman di desa ya, kelurahan juga boleh ikut ya, supaya bisa sukses menjadi desa berprestasi. Ya, ini nanti saya akan menjelaskan beberapa hal yang memang objektif. Berarti kalau secara objektif itu merupakan penilaian kita sebagai juri itu secara peraturan perundang-undangan ya, regulasi, kebijakan ya, policy dan lain-lain itu secara objektif ya. Tapi juga ada yang secara subjektif. Nah, ini ilmu yang paling mahal itu adalah yang secara subjektif. Ya, saya akan menjelaskan sebagai ya pengalaman sebagai juri ya, sebagai yang ikut juga terlibat dalam penilaian beberapa perlombaan, terutama untuk perlombaan desa, kelurahan, Pemda dan lain-lain ya. Tapi ini saya fokus ke desa saja ya. Buat yang belum kenal, saya Ira Hayatun Nesma, saya dari Kementerian Dalam Negeri. Oke, saja. Silakan di-share ya, supaya banyak juga desa-desa yang tahu gitu ya terkait dengan konten-konten yang saya upload ya, karena konten saya ini terdiri dari desa, Pemda ya, SDM, keuangan, semuanya ada deh ya, palu gada deh semuanya ya, karena saya menge-share ini berdasarkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan baik dari pekerjaan maupun juga dari pendalaman, pelatihan, pendidikan. Saya tidak ingin saya doang yang tahu ya, saya ingin semua memahami, terutama yang memang mengelola pemerintahan, baik pemerintahan daerah maupun desa ya. Jadi tolong teman-teman juga share sebanyak-banyaknya, like sebanyak-banyaknya, subscribe, supaya ketika saya mengupload yang baru, teman-teman tahu ada video baru, ada ilmu baru ya. Jadi kita saling berbagi ya, saya berbagi ilmu, teman-teman juga berbagi konten ya. Supaya apa? Supaya ini menjadi ilmu jariah ya, karena salah satu yang dibawa di akhirat adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang jariah itu terus menerus gitu ya. Saya kepengen seperti itu, dan mudah-mudahan dengan digitalisasi itu akan menjadi jariah. Jadi jangan dosanya yang jariah ya, tapi ilmunya yang jariah ya. Mungkin saya harta nggak banyak gitu ya, mungkin anak saya juga cuma satu gitu ya. Mudah-mudahan dengan ilmu saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan dengan ilmu saya juga ingin beramal. Jadi saya nggak mau hanya oh ya Bu Ira nggak dapet apa-apa ya, nggak dapet narasumber gitu ya, honornya ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting ini jadi jariah saya di akhirat gitu ya. Jadi saya minta juga teman-teman tolong bagikan. Kalaupun teman-teman tidak membayar, tidak saya jadi YouTuber, jadi kayak Atta Halilintar atau Ria Ricis gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa bermanfaat ilmunya kepada teman-teman di desa, teman-teman di Pemda ya, biar banyak. Berarti teman-teman berbagilah dengan teman-teman desa lain ya, perangkat desa lain, atau mungkin teman-teman Pemda yang mendengar bisa berbagi dengan Pemdanya yang lain ya. Oke, kita masuk ke pembahasan ya terkait dengan dasar hukum. Kita lihat acuan umum yaitu dasar hukum ya, terutama di Undang-Undang 3 ya. Kemudian peraturan pemerintah 43 yang saat ini juga sedang direvisi PP-nya ya. Kemudian ada Permendagri 81 ya, ini untuk Lomdeskel, dan regulasi lain sesuai dengan kriteria lomba ya, termasuk juga lomba-lomba untuk lomba desa dan lain-lain. Ini disesuaikan saja dengan kriteria lombanya. Nah,
sebelum teman-teman memilih apa sih yang menjadi pilihan untuk dipertandingkan atau untuk diperlombakan, teman-teman harus bisa memilih tujuan dari desanya, maaf ya, dari lomba desanya ya. Nah, sebagai acuan umum ya, tujuan dari lomba desa itu bisa teman-teman dasari gitu ya, atau memodali gitu, bahwa untuk tujuan lomba desa apapun, 3 hal ini pasti teman-teman harus perlukan. Ya, yang pertama adalah bagaimana cara teman-teman itu di desanya meningkatkan kualitas pembangunan desa. Ya. Karena pasti semuanya lomba desa itu dilihat dari bagaimana desa itu berkembang gitu ya, membangun. Gak mungkin kan desanya menang tapi gak ada pembangunannya gitu ya, malah nanti dipertanyakan nih lomba juara berapa gitu, juara 1, tapi desanya tidak ada pengembangan, tidak ada pembangunan, itu malah dipertanyakan, malah nanti jadi didiskualifikasi gitu ya. Kemudian yang kedua pasti adalah pemberdayaan masyarakatnya. Rata-rata desa-desa yang menang lomba itu masyarakatnya sangat-sangat berpartisipatif dalam membangun desanya, mengembangkan desanya, kemudian juga melakukan aktivitas di desanya, ya. Ya, yang pertama pembangunan, yang kedua adalah pemberdayaan, dan yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan prestasi adalah dengan mengidentifikasi apa saja yang menjadi kelebihan dari desa kita. Nah, ini kita bisa memilih gitu ya, lomba desa yang akan kita perlombakan gitu ya. Selanjutnya dari sisi penilaian ya, dari sisi kami di penjurian ya, yang pertama kami menilai dari sisi administrasi ya. Administrasi ini tergantung ya, kalau Lomdeskal tuh banyak banget administrasinya ya, ada pengelolaan keuangan desa ya, kemudian juga ada administrasi seperti profil desa ya, inovasi dan lain-lain ya. Kalau teman-teman ikut dengan lombanya mungkin teknologi atau digital, nah ini dipersiapkan administrasinya ya. Kemudian yang kita nilai juga adalah dari sisi sosial budaya, nilai-nilai sosial ya, kegiatan sosial dan lain-lain. Nah, selanjutnya tadi yang kita katakan bahwa pembangunan kita lihat dari infrastruktur yang dibangun, pengembangan ya, penilaian dari dukungan masyarakat dan lain-lain. Dan tadi juga kita katakan bahwa ada pemberdayaan masyarakat. Ya, ini partisipasi masyarakat dalam aktivitas di pemerintah desanya. Nah, yang terakhir atau yang kelima adalah terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Ya, jadi pastinya ketika pendidikan, kesehatan dan akses itu membaik di suatu desa, itu otomatis juga masyarakat aware dengan desanya, sayang dengan desanya. Nah, kriteria penilaian lomba desa ini kita harapkan juga tidak hanya teman-teman berpikir, oh kami ingin menang lomba desa. Menangkan hati juri itu adalah sesuatu yang mungkin menjadi prestis buat teman-teman mendapatkan piala. Tapi memenangkan hati masyarakat teman-teman di desa ya, pemerintah desa, perangkat maupun kepala desa terutama yang mendengar YouTube saya, memenangkan hati masyarakat itu lebih utama. Kenapa? Karena kita ingin desa adalah home sweet home, baiti janati. Ya, sesuatu yang indah, sesuatu yang kita ingin pulang ke sana, kita ingin membangun di sana, kita ingin senyaman-nyamannya di sana. Ya, terus terang saya lahir dan besar di Jakarta, dan kalau sudah ke desa itu kadang-kadang nggak mau balik lagi gitu. Ya, kenapa saya heran orang-orang di desa malah urban ke ibu kota gitu ya. Tidak enak tinggal di ibu kota, semuanya cuek gitu ya, mungkin alamnya tidak asri dan lain-lain gitu ya. Kita coba ciptakan pekerjaan, kita coba ciptakan fasilitas untuk di desa kita ya. Coba kita lihat anak-anak kita bagaimana mereka tidak mau keluar rumah ketika seluruh fasilitas ada di dalam rumah, terutama adalah digitalisasi, terutama internet, wifi, udah nggak ada yang mau keluar tuh ya. Nah, bagaimana kita
menginginkan anak-anak kita itu kembali ke desa, ya, yang sudah jauh-jauh pendidikannya, ya, ayo balik ke desa. Kemarin mungkin ada yang melihat YouTube saya kemarin, melon ya. Nah, itu teman kami di Tulung Agung, itu dia adalah sarjana pertanian. Ya, dia kembali ke desanya dan menjadi juga salah satu ketua kelompok tani se-Jawa Tengah. Itu mengajari cara menanam melon secara hidroponik dengan lahan yang sedikit, ya, dengan mangsa waktu panen yang lebih cepat gitu, dengan melon yang begitu mahal loh melonnya. Kalau di Jakarta itu sekitar satu buah itu 65.000 satu buah, ya, itu satu buah, satu kecil sampai sekilo kali ya, segenggaman tangan besar orang dewasa gitu ya, segitu. Karena memang dia hidroponik, tidak pakai pestisida juga gitu kan ya. Nah, bagaimana ilmu itu bisa kembali ke desa, bisa diimplementatifkan di desa. Jangan nanti malah sarjana peternakan, sarjana pertanian, malah jadi jadi perbankan gitu ya. Nah, banking gitu. Kita kembali, siapa tahu jadi kepala desa, siapa tahu jadi penyuluh dan lain-lain gitu ya. Kita berharap ketika desa menjadi suatu yang nyaman, ya, kita akan kembali ke desa. Ya, kalau ditanya nanti Bu Ira pensiun bagaimana? Ya kayaknya saya kembali ke desa kayaknya. Walaupun gak punya desa sebenarnya saya ya. Ya pokoknya indah lah kalau di desa gitu. Makanya susah move on gitu ya. Tapi kenapa kita harus ke kota? Gak enak ke kota ya. Apalagi zaman digitalisasi ini semua bisa dilakukan dari jauh kok ya. Bapak Ibu mau jualan, Bapak Ibu mau bertani dan lain-lain, tetap bisa dari jauh. Mau belanja-belanja juga bisa dari jauh ya. Nah, oleh sebab itu fokus tadi bahwa prestasi yang Bapak Ibu ingin raih ya, bukan hanya sekedar piala, bukan sekedar penjurian, tapi utamakan sasaran utama Bapak Ibu ingin menang adalah memenangkan hati masyarakat Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, hati masyarakat Bapak Ibu. Yang namanya piala, yang namanya penilaian juri itu bonus. Insya Allah dapat. Tapi menangkan dulu hati masyarakat Bapak Ibu. Insya Allah mereka akan bergotong royong untuk juga bisa menang untuk lomba desa. Ya, apapun lombanya. Ya, itu boleh teman-teman kalau punya anggaran jalan-jalan ke Desa Kutu ya, di Bali itu boleh. Tanya sama Pak Kadesnya, itu langganan banget, namanya piala itu banyak banget ya, segala piala ada tuh di kantor desanya ya, semuanya diikutin lomba karena memang sudah ya kayaknya udah expert banget, dan juga memang masyarakatnya kemudian perangkat desanya itu sudah juga sangat cinta sama desanya, dan itu mereka merupakan ya bonus dari kegigihan mereka gitu ya untuk memajukan desanya. Oke, sekali lagi poin utamanya bukan lomba desanya yang Bapak Ibu ingin menangkan, tapi menangkan dulu hati masyarakat desa Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu atau teman-teman sekalian melakukan pemerintahan, terutama ini mungkin ada Pak Kades yang mendengarkan YouTube saya, teman-teman harus membuat atau menentukan visi misi dari desanya Bapak Ibu atau desanya teman-teman ya. Saat ini teman-teman itu kadang nggak tahu gitu ya, ada yang ikut-ikutan pengennya desa wisata, dan desa wisata bingung ya. Desa wisata itu berat karena orang Indonesia itu bosenan ya. Jadi kita lebih baik desa yang memang potensi untuk kita harus untuk pemenuhan kebutuhan ya, terutama ini teman-teman harus siap juga untuk makan bergizi ya, karena untuk desa wisata itu berat karena mereka tidak punya lahan, tidak punya potensi pangan, dan mungkin juga yang punya potensi pangan tidak semuanya ada kan ya.
mungkin punya beras dan sayur tapi tidak punya peternakan atau sebaliknya gitu ya. Jadi fokus utama ya kita adalah swasembada pangan ya. Baru nanti kita bisa untuk wisata ya, atau dibagi kecamatan atau yang lain. Nah, kenapa? Karena ke depan dunia itu akan kekurangan pangan. Indonesia jangan sampai ya rame-rame gitu ya jadi desa wisata akhirnya kekurangan pangan gitu. Ya, jangan sampai. Ya, oleh sebab itu kita berusaha ya, Pak Presiden sudah mewarning sekali supaya kita coba untuk swasembada pangan. Bukan hanya ketahanan pangan, kalau ketahanan pangan kita hanya bertahan gitu ya. Nah, cobalah di antara ketahanan pangan ini tidak hanya kita menanam, tapi juga untuk pupuknya ya, untuk pestisidanya dan lain-lain itu harus bisa kita juga produksi. Maka desa Bapak Ibu itu harus punya visi misi yang jelas, dan visi misi itu harus sejalan dengan prioritas nasional. Teman-teman udah lihat Asta Cita yang 8 ya, kemudian yang 17, yang 8 ya. Nah, itu diimplementasikan atau diambil nih, kan sama hampir mirip-mirip lah gitu ya. Kita cari kesesuaiannya, kita jadikan untuk visi misi desa teman-teman sekalian. Nah, setelah teman-teman sudah bisa memenuhi syarat-syarat umum, kemudian visi misi. Nah, kalau teman-teman ingin memajukan atau ingin mengajukan terkait dengan perlombaan, ya tadi kita utamakan administrasi, kemudian kita pilih keunggulan teman-teman apa, kemudian infrastruktur yang akan kita kalau bahasa sekarang flexing ya, atau kita pamerkan itu apa, kemudian adakah pemberdayaan ekonomi masyarakat, bagaimana income per kapitanya naik atau tidak gitu ya, kemudian pengelolaan sumber daya alam ya kalau ada ya, kemudian yang tadi pasti kesehatan dan pendidikan ya, disiapin yang tadi ya, yang 5 plus tadi ya, plus lagi juga terkait dengan inovasi ya, keberhasilan dari program-program pemerintah yang teman-teman sudah lakukan apa saja ya. Ini bisa dikombinasikan dengan visi misi dan program dari prioritas desanya teman-teman sekalian. Kemudian juga teman-teman boleh juga mengutamakan atau menjelaskan ya terkait dengan kolaborasi dengan pihak ketiga ya. Kolaborasi ini mungkin dengan BPJS, dengan Brilian ya. Ada kemarin kami mengikuti dengan teman-teman di desa itu Brilian ya, teman-teman BRI, yaitu mengcover teman-teman di pemerintah desa ya untuk memajukan UMKM dan lain-lain ya. Mudah-mudahan 2025 ini kita semakin besar ya, teman-teman di BRI akan mensupport ya, baik dari implementasi non tunai, transaksi non tunai ya, maupun juga nanti untuk UMKM dan lain-lain ya. Kita akan memberikan banyak pelatihan ya, mungkin juga banyak juga nanti mungkin permodalan ya. Kita akan kolaborasi besar dengan teman-teman di BRI ya, karena kemarin juga beberapa yang kita monitoring dan evaluasi ini luar biasa. Teman-teman BRI bantu juga untuk penjualan dan lain-lain ya, penjualan aset penjualan hasil bumi ya, penjualan dari hasil pertanian, pupuk dan lain-lain ya, terutama kalau beli buah-buahan yang dari petaninya Brilian, wow, keren banget, manis-manis, terus kemudian juga udah yang terbaik gitu ya, yang kadang-kadang susah banget dapetinnya di Jakarta tuh ya, karena mereka udah ada pelanggan khusus ya. Nah, ini kan yang kita ingin majukan lagi. Jadi walaupun teman-teman ya, utamakan bukan karena pengen menang, tapi bagaimana teman-teman ini bisa meningkatkan taraf hidup desanya nyaman. Nah, pastinya tadi kita kepengen meraih hati masyarakat desa ya. Itu lomba atau hadiah atau penilaian juri adalah bonus ya. Selanjutnya
Kalau untuk pariwisata ya, ini pariwisata kita coba adalah mengemas. Nah, tadi saya katakan ya kalau memang teman-teman sudah, saya memang pariwisata Bu, tipsnya dong Bu, tapi gini-gini aja gitu ya. Nah, kalau pariwisata ini memang kita perlu ada trik-trik khusus ya teman-teman ya. Karena tadi saya katakan orang Indonesia ini bosenan gitu ya. Perlu promosi. Promosi ini kalau zaman sekarang itu harus teman-teman harus punya konten kreator, ya, harus punya anak muda, ya, yang memang bisa membantu teman-teman untuk mempromosikan melalui sosial media, gitu ya, melalui akses-akses yang memang dibuka oleh orang-orang, ya, terutama umur-umur muda, gitu ya. Karena kalau tidak, itu akan ya sekali aja, gitu ya, terus habis itu bosan. Nah, makanya kita kalau ke daerah Jogja gitu ya, itu setiap liburan aja ada aja yang baru tuh pariwisata. Karena apa? Kalau tidak diupdate, tidak baru, orang Indonesia itu pasti pindah ke tempat lain. Coba bayangin teman-teman ya. Itu daerah Jawa ya, yang memang akses dari Jakarta, dari yang lain-lain tuh dekat ya, dari jalan darat ada gitu ya. Nah, untuk daerah-daerah yang harus pakai pesawat gitu ya, harus dengan ya effort yang cukup besar, harus naik kapal segala macam, itu kadang-kadang mau dibilang wisata sekali aja orang datang ya. Nah, ini juga kan kita agak miris juga gitu ya, padahal indah sekali gitu ya. Kalau yang sudah pernah ke daerah timur itu kayaknya ngelihat daerah barat pantainya itu kayaknya males gitu ke pantai gitu ya, karena emang seindah itu, tapi untuk akses masuk ke sana itu sangat mahal. Mudah-mudahan nanti ke depan Pak Presiden bisa memberikan kebijakan. Kalau enggak nanti pariwisata kita cukup ya kan kasihan ya, cuma sekali-sekali saja ke daerah tersebut gitu ya. Nah, ini perlu juga strategi tadi, yang paling utama adalah teman-teman harus punya konten kreator untuk mempromosikan produk. Mungkin nggak orang Indonesia, orang luar negeri gitu ya. Tapi yang jelas memang yang kedua memang harus dukungan dari pemerintah, terutama untuk daerah-daerah yang susah akses transportasi ke sana ya. Nggak usah tanya sama Bali, kalau Bali malah lebih terkenal daripada Indonesia gitu ya. Mereka pariwisata sudah sangat-sangat luar biasa gitu ya. Tapi akan tetapi walaupun Bali sudah baik, saya cuma titip pesan sama teman-teman di Bali, jaga lahan, jaga tanah, baik masyarakat maupun desanya maupun adatnya. Jangan terlalu banyak dijual. Tolong di moratorium atau tolong dijaga, karena nanti teman-teman akan kehilangan lahan sendiri ya. Nanti malah terjajah, Bali diambil, atau mungkin kalaupun hanya orang Indonesia juga yang membeli gitu ya, sayang, karena itu mungkin adalah lahan pertanian perkebunan yang dijual akhirnya untuk akses, untuk fasilitas pariwisata ya, wisata. Akhirnya ketahanan pangan atau yang diharapkan adalah swasembada tidak tercapai. Nah, ini kami harapkan teman-teman yang memang juga sudah wisatanya baik, ini tetap juga harus menjaga ketahanan pangannya, menjaga lahannya untuk supaya tetap eksis. Selanjutnya, untuk peningkatan infrastruktur ya, teman-teman bisa memilih ya, atau mungkin semuanya juga boleh ya, karena teman-teman sudah punya pendanaan gitu ya, dari mungkin dana desa ya, bantuan keuangan. Ya, ini yang pertama sekali adalah perbaikan jalan. Jangan sampai semuanya itu ya sekarang viral ya teman-teman ya. Jangan sampai wah kepala desa jalan kita semrawut, udah diupload gitu ya di medsos. Ya, jangan sampai saya ngelihat nih ya teman-teman desa belum bikin belum memperbaiki jalannya gitu ya, dengan alasan-alasan yang lain. Nah, tolong teman-teman menjaga diri teman-teman sendiri. Jangan sampai terupload di medsos. Karena itu adalah hukuman tercepat yang teman-teman bisa dapat. Nanti datang tuh kejaksaan, kepolisian, belum lagi sekarang tambah-tambah ya ada admin-admin partai gitu ya, yang menyorot teman-teman ketika teman-teman melakukan hal-hal yang kurang layak gitu ya. Nah, tolong untuk jalanan, karena teman-teman harus bisa menyadari bahwa desa teman-teman itu adalah rumahnya teman-teman sendiri.
Bayangkan kalau yang nanti kecelakaan itu adalah keluarga teman-teman sendiri, kan orang desa mas itu juga ya. Kami aja yang maksudnya orang kota begini ya sesama tetangga udah dianggap saudara ya, apalagi yang memang di desa yang mungkin itu adalah sepupunya, nikah karena perkawinan. Itu kan kalau ada mereka kecelakaan karena jalanan yang rusak, itu sangat-sangat miris. Maka sayangilah masyarakat, sayangilah desa teman-teman, jangan ditunda-tunda kalau yang namanya perbaikan jalan. Siapa tahu juga mungkin teman-teman sendiri gitu ya, pulang malam dari kantor desa gitu ya, gara-gara iya nggak tahu saya kenapa nggak gerak cepat untuk memperbaiki jalan, akhirnya jatuh sendiri gitu ya. Nah ini yang tolong sekali ya teman-teman, utamakan perbaikan jalan, terutama saat ini lagi banyak hujan, longsor dan lain-lain. Ketika cuaca baik, itu tolong diperbaiki ya. Kemudian transportasi. Nah ini yang agak saya suka berat sebenarnya kalau ke desa itu, mau daerah Jawa mau daerah yang lain itu transportasi gitu ya. Ya memang saya tidak bisa menyalahkan gitu ya, karena memang ya paling ya ojek gitu ya yang ada gitu ya. Tapi mungkin juga bisa juga kita memberikan transportasi yang mungkin layak untuk desa kita gitu ya. Misalnya contoh ada L300 gitu ya, mungkin tapi ada waktu-waktunya gitu ya, karena mungkin kalau warawiri desa kami sepi Bu gitu ya, tapi ada waktunya. Kalau ada waktunya kan kita bisa kalau mau ke kota atau ke kecamatan, ke kabupaten jam sekian sampai jam sekian gitu ya, tetap ada gitu ya. Jadi memang nggak bener-bener nggak ada gitu ya. Jadi kalau ke desa itu kadang-kadang saya harus punya mobil. Kalau nggak punya mobil, saya tidak bisa jalan untuk mobile ke ibu kota kecamatan atau ke ibu kota kabupaten atau ke kecamatan pun itu sulit ya. Ya mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi ya, karena ada kemarin yang mungkin lebih pedalaman lagi itu saya sampai nggak bisa ke desanya karena harus naik naik ojek ya, itu bayarnya lumayan 1,5 juta ya, itu cukup tinggi ke atas pegunungan gitu ya, atau mungkin nyebrang pulau gitu ya. Nah ini tolong diperhatikan. Saya sih tidak minta hanya perhatian dari desa ya, tapi perhatian juga dari Pemda dan provinsi, karena memang sesuai kewenangan. Kan nggak mungkin desa nyiapkan misalnya untuk ferry gitu ya, atau mungkin akses jembatan atau jalanan yang besar, karena memang kan itu ada kewenangan masing-masing. Ya kemudian juga untuk listrik dan energi. Aduh ini yang saya lagi kolaborasi nih teman-teman ya, lagi mau kolaborasi nih, mudah-mudahan proposal saya diterima. Ya desa menyala gitu ya, desa menyala sama teman-teman di Kemendes ya, karena memang di DD itu sudah ada terkait dengan digitalisasi desa, terkait dengan listrik masuk desa ya. Cuma kan memang ini agak berat ya teman-teman tuh pasti, aduh Bu, masa sih kami harus mencari energi listrik gitu ya, bikin energi dari kincir angin, dari matahari dan lain-lain. Nah ini kami coba menawarkan nanti adalah dalam bentuk energi tata surya ya, atau energi solar panel ya. Itu kita kurang lebih nanti mungkin harganya sekitar 10 juta atau sampai 20 juta untuk solar panelnya, teman-teman bisa pasang. Nah itu udah sama pasangnya, karena memang pada nggak mau pasangnya karena ya kok cuma satu doang sedesa gitu, satu kabupaten cuma satu dua desa, kan kami berat di ongkos gitu ya. Kami juga sudah mempertanyakan juga gitu ya, atau itu kadang-kadang biaya ongkosnya atau pemasangannya itu lebih mahal daripada biaya harga solar panelnya gitu ya. Kalau mau bikin sendiri ya kan ya nggak semuanya juga bisa ya. Akhirnya mau lihat YouTube atau yang lain-lain juga nggak bisa. Nah ini mungkin kita programkan ada penyediaan gitu ya untuk solar panel tadi ya, untuk ke desa-desa ya. Mudah-mudahan berhasil gitu ya, programnya ya. Kemudian peningkatan teknologi akses internet ya, ini ada digitalisasi desa teman-teman. Kalau sudah ada listrik ya teman-teman, kita meningkat untuk menjadi desa digital. Kemarin
data di kami Siskudes itu sudah sekitar 72% sudah online. Nah, kami berharap ya di 2025 sudah online semua ya. Karena kan sebenarnya listrik yang belum masuk ini kan cuma sekitar 8% ya. Harusnya sekitar 20% itu sudah bisa online ya. Kalau 8% kan berarti sekitar 92% ya. 92% tuh harus sudah online. Nah, apalagi kalau sudah masuk listriknya gitu ya. Ini sudah online. Ini kita harapkan untuk kantor desa dan balai desa ini sudah bisa online ya, baik digitalnya maupun listriknya. Nah, kami berharap kalau bisa seluruhnya gitu ya. Karena saya termasuk orang yang fobia kegelapan. Jadi kalau udah gelap, aduh, dan saya bisa membayangkan gimana ya kalau di sana tuh di desa tuh gelap, kemudian juga ganti-gantian gitu ya listriknya gitu ya. Tapi kadang-kadang saya juga agak heran, tapi di pelosok-pelosok kok udah ada TikTok gitu, ada yang nari-nari gitu, joget-joget di TikTok, di IG gitu ya. Tapi kalau di laporannya tidak ada listrik, tidak ada digital gitu, internet gitu ya. Nah, ini yang saya agak-agak bingung jadinya ya. Ini dapat sinyal di mana gitu ya. Sinyalnya ada, listriknya ada ya. Tapi berarti saya menganggap no excuse lah ya. Kemarin ada yang online itu Yahukimo itu adalah Papua Pegunungan. Nah, Papua Pegunungan aja bisa. Jangan alasan-alasan teman-teman gak ada akses internet dan listrik. Karena kalian bisa WA-an sama saya berarti ada internet tuh ya, ada digitalisasi ya. Nah, itu terkait dengan infrastruktur. Kemudian adalah pemberdayaan ekonomi ya. Ini kita berharap dari sisi akses di ekonominya ya, pelatihan dan pemanfaatan teknologi ya. Dari sisi akses ekonomi pastinya dari sisi usaha ya, baik usaha bersama dan usaha lokal. Kita berharap semuanya ini nanti akan bahan-bahan semua dari produk dalam negeri ya. Makanya kita tadi ya menginginkan makan siang atau makan bergizi itu semua bahan-bahannya dari desanya teman Bapak Ibu sekalian ya, dari produk dalam negeri. Semua kita ingin kembali ke produk dalam negeri ya, supaya akses UMKM dan lain-lain itu semakin baik. Dan kemudian teman-teman juga jangan khawatir kalau misalnya melakukan penjualan ya. Di tetangga jualan keripik pisang, kita keripik pisang, tetangga sana keripik pisang, nggak masalah. Nggak usah disantet ya, nggak usah iri-irian. Bagaimana kita belajar inovatif. Oh, dia jualannya begitu, ya udah gue jualannya di TikTok, gue jualannya mau di Alibaba lebih bagus ya. Jadi pasar kita itu bukan tetanggaan, bukan satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, tapi sedunia, se-internasional ya, se-Indonesia dulu, se-dunia, ditaruh di TikTok atau di Tokopedia atau di Shopee ya, gitu, seperti itu ya. Jadi bagaimana teman-teman itu mengembangkan usaha secara inovatif gitu ya. Jangan berpikirnya wah ini saingan gitu ya, jangan ya. Kita bagaimana supaya berkembang yang namanya perekonomian. Nah, selanjutnya yang kita ingin supaya bagaimana sih ekonominya naik nih, bagaimana kami nggak bisa sosmed ya, nggak bisa AI, nggak bisa yang lain-lain ya. Ada beberapa konten YouTube saya itu menceritakan AI ya. Mungkin nanti suatu hari nanti saya minta teman-teman saya juga itu mengajari bagaimana membuat video konten, video live, video bagaimana cara menaruh di marketplace, punya admin dan lain-lain ya, supaya teman-teman di desa nggak usah jauh-jauh keluar kota atau urban ke ibu kota. Teman-teman dari desa bisa berjualan gitu ya, lebih murah, dibawa sama tukang paket ya, ekspedisi terkait dengan barang-barang ya. Kemudian juga bagaimana pengemasan supaya bisa dijual tahan lama gitu ya, baik mungkin makanan atau hal-hal yang harus pakai pengemasan. Nah, ini kita juga akan coba nanti konten konten dari YouTube dan lain-lain, coba akan saya share juga gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan tadi infrastruktur teknologi ya, kita
coba tingkatkan ya. Bagaimana nanti masuk ke marketplace gitu ya. Kemudian bagaimana menjual dengan platform-platform online ya, baik di live gitu ya, TikTok, IG gitu ya, Shopee gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, itu perlu ada trik-trik khusus teman-teman. Kalau enggak nanti penontonnya sedikit gitu ya, bagaimana menjaring penonton itu ada trik-triknya. Nah, makanya nanti mungkin harus ada pelatihan juga ya. Selanjutnya ya, kita sudah punya alasan-alasan atau mungkin punya modal yang terkait dengan teknologi, ekonomi dan lain-lain. Kita harus juga bisa membuat aware dari SDM ya, dari SDM, dari SDA gitu ya. Bagaimana supaya pemanfaatan dari sumber daya alam itu tidak langsung habis ya, perlu bijaksana. Ini karena banyak sekali sumber daya alam yang baru ditemukan ya. Dan kemudian juga perlu juga adanya restorasi terkait dengan lingkungan ya, bagaimana supaya tidak jor-joran diambil gitu ya. Kemudian juga perlu juga kebijakan-kebijakan baik di pemerintah daerah maupun pemerintah desa itu mengawasi dan juga memberikan aturan-aturan bagaimana supaya penggalian atau pengelolaan sumber daya alam ini bisa terkontrol. Dan kalaupun memang bisa terbaharukan seperti pohon gitu ya, kemudian juga mungkin beberapa sumber daya alam yang bisa dikonservasi, direboisasi, ini kita juga memang harus kontrol ya, diawasi. Kalau enggak, ini nanti akan menjadi permasalahan baru ya. Kita ingin eksplor atau hilirisasi terkait dengan sumber daya alam tapi tidak bisa memperbaharuinya lagi. Nah, langkah-langkah strategis yang keenam adalah terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Nah, ini menjadi sasaran utama ya, karena tadi kita katakan juga merupakan penilaian dari kami ya, yaitu bagaimana pendidikan ya, kita melihat berapa jumlah sarjana, berapa jumlah tamatan SMA, ya itu kami lihat teman-teman ya. Kita menghitung berapa SMA, berapa SD gitu, berapa yang putus sekolah, masih ada enggak buta huruf gitu ya, berapa pengangguran gitu ya. Kemudian juga apa sih yang yang ketika dia S1 ini, S1 pengangguran apa S1 memang mengelola desanya gitu ya. Nah, itu juga kami nilai sebagai juri. Kemudian juga yang kedua adalah akses kesehatan ya, penyuluhan gitu ya, bagaimana jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan ya, stunting. Ya, ini kami lihat juga gitu ya. Kemudian gizi buruk dan lain-lain ini kita lihat ya sebagai penilaian gitu ya. Kemudian apa saja menjadi inovasi, misalnya ibu-ibu PKK atau ibu-ibu posyandu bikin kurkuma itu vitamin gitu ya. Terus bagaimana program-program menurunkan stunting, ada nggak penurunan stuntingnya nih. Nah, itu jadi penilaian teman-teman. Semakin tinggi penurunan stunting di desa teman-teman, itu akan menjadi nilai yang plus sekali oleh juri ya, selain pendidikan dan kesehatan ya, berapa jumlah anak-anak atau ibu-ibu yang melahirkan ya, yang sehat dan bayi ya, itu kami nilai teman-teman. Selanjutnya yang kita nilai juga adalah inovasi dari sosial dan budaya. Ini kami nilai juga bagaimana budaya ini bisa memberikan aspek atau memberikan pengaruh yang positif kepada masyarakat ya, kepada generasi muda. Kemudian juga inovasi-inovasi ya yang dieksplor ya. Jadi jangan dikekang ya, terutama generasi muda sekarang itu dieksplor ya inovasinya, karena mereka tidak bisa dikekang gitu ya, tidak bisa ditahan ya. Kalau misalnya kita larang-larang nih malah tambah mereka tidak kreatif gitu ya.
maka biarkan saja dulu. Kalau memang ada hal-hal yang kurang baik, barulah kita berikan batasan-batasan ya terkait dengan inovasi yang ada di desa ya, teman-teman. Karena kita berharap bahwa dengan inovasi itu meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan juga yang ada di pedesaan gitu ya. Karena mungkin tidak terpikirkan oleh kita, atau anak-anak kita ini luar biasa loh. Mereka bisa memberikan ide-ide ya terkait dengan mungkin teknologi ya, mungkin teknologi tepat guna gitu ya. Nah, ini banyak sekali yang mungkin kita tidak belajar, kita hanya tahu dari turun temurun ya, tapi mungkin anak-anak kita ini belajar dari sekolahnya atau mungkin dari media sosial gitu ya, atau dari lingkungannya. Nah, ini memang kita perlu membuka atau memberikan kesempatan supaya mereka bisa berinovasi. Nah, selanjutnya kami juga menilai keberhasilan dari program pemerintah ya. Seperti tadi ada stunting, ada pengangguran dengan PKTD ya, kemiskinan ekstrim dengan BLT. Ini menurun nggak ya? Menurun nggak mereka nilainya gitu ya? Stunting turun nggak ya presentasinya? Kemudian BLT turun nggak? Kemudian dengan PKTD pengangguran turun nggak gitu ya? Nah, ini yang kita nilai juga dalam keberhasilan teman-teman merealisasikan program-program pemerintah. Selanjutnya tadi seperti saya katakan adalah kolaborasi dengan pihak lain ya. Ini banyak hal yang bisa kita kolaborasikan. Salah satunya adalah sumber daya alamnya ya, kemudian terkait dengan penyusunan atau suatu tujuan bersama yang memang kita sama-sama ada kebutuhan ya. Nah, ini juga bisa kita kerjasamakan, tidak hanya kepada pihak ketiga, ini juga bisa kita kerjasamakan kepada pemerintah desa lain ya, kepada pemerintah daerah mungkin ya, BUMDes, BUMD. Ini bisa kita kolaborasikan terkait dengan hal-hal yang untuk pendukungan di desa. Nah, itu akan kami nilai. Oh, ini tadi sama BRI atau sama yang lainnya, sama BUMD gitu ya. Nah, ini kita bisa merupakan salah satu penilaian. Nah, kemudian ini beberapa hal atau 9 hal ini adalah yang kami nilai sebagai juri. Nah, itu adalah penilaian secara objektif ya. Ya, memang ada data, ada regulasi yang mendasarinya. Nah, apa sih yang biasanya secara subjektif ya? Secara subjektif ya, ini jangan sampai diartikan teman-teman menganggap oh ya, kalau ada Bu Ira jadi juri itu harus dilayani seperti ratu gitu. Ya, bukan seperti itu ya. Bagaimana teman-teman memberikan pelayanan tapi tidak berlebihan gitu ya, tidak berlebihan gitu ya, apalagi sampai ngasih uang atau apa gitu ya, tidak boleh, karena memang juri itu akan sangat dipantau ya, baik mungkin dari KPK atau mungkin dari pengawas gitu ya, kalau dia sampai menerima hal-hal yang seperti itu. Nah, untuk penilaian, ketika ada penilaian untuk administrasi sudah pasti itu tidak bisa secara subjektif. Maka penilaian yang subjektif itu pertama itu ketika juri turun lapangan. Nah, ketika juri turun lapangan, berikan pelayanan yang impress. Bagaimana pelayanan yang impress itu maksudnya menarik gitu ya, menarik perhatian juri. Nah, biasanya kami juri itu sangat senang dengan sesuatu yang inovatif. Ya. Nah, kami kadang wow gitu ya, ini di desa ini ternyata walaupun desa sudah bisa punya A, punya B, punya C gitu ya. Nah, berikan sesuatu yang dipamerkan itu adalah sesuatu yang inovatif. Itu pertama ya. Kemudian juga bagaimana memberikan paparan ya, mau dari TV video gitu ya, atau mungkin dari paparan PowerPoint gitu ya. Itu menarik. Ya, berikan gambar-gambar, berikan bukti-bukti gitu ya. Oh, kami ini menghasilkan
ternak sapi ya segala macam gitu ya. Nah kemudian apa yang teman-teman pamerkan tadi silakan disuguhkan, itu boleh ya. Misalnya teman-teman menyatakan wah kami ini penghasil susunya dibuat rasa macam-macam, ada stroberi, ada coklat gitu misalnya ya. Nah ini nih rasa susu kami gimana Bu, enak nggak gitu ya. Nah kami senang sekali itu. Kemudian juga mungkin teman-teman kami ini penghasil daging sapi, kami penghasil ikannya kami buat sarden, ini loh sardennya Bu. Atau saya pernah ditawari ini sashimi loh Bu. Wow, sashimi biasanya di makanan Jepang. Nah ini saya di pedesaan makan sashimi, tapi kami bumbunya bumbu rujak, bukan bumbu bukan bumbu yang kayak di Jepang Bu. Nah nggak apa-apa, itu impress buat kami ya. Kemudian berikan pelayanan yang baik gitu ya, boleh sambutan dengan sambutan adat dan lain-lain, itu boleh saja gitu ya. Disambut, kami sangat senang sekali ya. Terus kemudian datang kita diskusi bersama, boleh teman-teman kader Posyandu, kader PKK gitu ya, ibu-ibu PKK gitu ya, Karang Tarunanya. Saya jarang ngelihat Karang Taruna loh kalau ada turun ke desa ya. Yang sering itu ibu-ibu PKK, Posyandu, sometimes RT RW ya. Yang Karang Tarunan kemana ini ya? Ini ya kami ingin juga melihat anak-anak muda itu impress nggak dengan pemerintah desanya, atau malah berdoa kabur kemana gitu ya, ke luar kota, yang di desa itu hanya orang tua atau yang sudah sepuh gitu ya, jangan. Nah itu yang kami sangat impress ketika kami turun ke desa. Nah itu terkait dengan ketika teman-teman kami nilai di lapangan ya, jangan yang macam-macam ya gitu ya, jangan kasih aneh-aneh gitu ya. Kalau sekedarnya saja ya, ini hasil dari desa kami, boleh ya Bu ya bawa ke rumah, boleh ya, boleh saja itu ya. Kemudian dijamu boleh ya, tapi jangan lebih dari itu ya. Selanjutnya kalau teman-teman mau ya, untuk penilaian sudah sampai final nih, biasanya sampai ke ibu kota, atau sampai kita harus paparan di kota gitu ya, di di Jakarta atau mungkin di tempat lain. Yang jelas itu adalah paparan untuk juri terakhir dimanapun itu, biasanya seperti itu. Jadi penilaian itu pasti 3, administrasi, penilaian lapangan, dan penilaian akhir. Nah ketika teman-teman di penilaian akhir itu juga berikan impress atau kesan oleh juri, itu harus baik gitu ya, harus menarik, harus tahu apa yang menjadi keterkesanan si juri. Teman-teman boleh tahu kok siapa yang menjadi jurinya. Oh ada Kemendagri sukanya ini nih, sukanya inovasi, sukanya pembangunan, sukanya pemberdayaan masyarakat. Nah catat ya. Oh ada Kemenq itu sukanya pelaporan, Kemenq itu sukanya data, APBDes pertanggungjawaban, DD ya, itu teman-teman Kemenq. Bappenas, ada Bappenas nih jurinya nih. Kalau Bappenas dia suka dengan perencanaan pembangunan ya, kemudian terkait dengan peningkatan, termasuk juga Kemenq ya, suka juga peningkatan PADES gitu ya, biar mereka bisa juga melihat dana-dana transfer mereka itu perbandingannya sudah mulai signifikan apa belum gitu ya. Nah kalau Bappenas sukanya perencanaan. Nah kemudian kalau misalnya ini terkait dengan teknologi, ada Komdigi gitu ya, ada dulu Kominfo ya, Kementerian Kominfo, sekarang Komdigi. Nah itu biasanya mereka sangat suka dengan yang teknologi. Apa sih teknologi tepat gunanya ya, misalnya terkait dengan pelayanan satu pintu ya, atau pelayanan perizinan ya itu seperti untuk yang kalau ada jurinya Kominfo. Kemudian juga lihat lagi ada kementerian apa lagi, Kementerian Kesehatan, berarti teman-teman harus bisa mengimpress mereka, menyatakan bahwa kami sanitasi baik, kami stunting turun ya, ini gizi buruk segala macam gitu ya, tidak ada lagi gitu ya, tidak ada lagi penyakit menular, tidak ada lagi penyakit-penyakit yang masyarakat bawah gitu ya, ini sudah lebih baik gitu ya. Nah atau mungkin jurinya adalah
dari Kementerian Pendidikan, maka sesuaikan. Nah, boleh nyari tahu ya, nyari tahu siapa sih jurinya ya, di lomba ini ya, ini. Nah, kemudian yang pastinya ketika teman-teman memenuhi beberapa juri yang hadir, insya Allah yang juri yang umum seperti dari dosen, dari universitas, itu pasti udah otomatis impress ya, karena mereka biasanya umum ya, karena mereka bukan praktisi, mereka adalah akademisi, mereka bukan birokrat juga gitu ya. Jadi mereka insya Allah akan impress melihat PADS-nya naik gitu ya, pendidikan naik, stunting turun gitu ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi dua hal ya, ketika turun lapangan dan ya forum ya, penilaian secara forum itu teman-teman lihat dulu jurinya dari mana saja. Ketika jurinya tahu dari mana saja, dari Kemenq, Kemendagri, mana lagi, Kemendes misalnya ya, kemudian pariwisata. Nah, tonjolkan dengan proporsi yang sesuai. Itu yang pertama. Kenapa saya bilang proporsi yang sesuai? Teman-teman lihat saingannya desanya desa apa. Kalau yang agak sulit itu memang Lomdeskel ya, karena Lomdeskel itu tidak pakai kriteria dia. Kalau udah berkriteria kita lebih gampang ya. Memang ini lombanya adalah lomba inovasi misalnya, atau lomba wisata ya. Jadi kita mengimpress untuk sesuatu yang fokus gitu ya. Nah kalau yang Lomdeskel ini luar biasa memang ya. Wah ini kita lihat saingan kita wisata semua lah. Berarti kita harus punya inovasi yang lain dari yang lain ya, atau punya paparan yang lain dari yang lain. Kalau semuanya udah pariwisata, jangan kita terlalu banyak menonjolkan pariwisata, maka kita menonjolkan mungkin pembangunan ya, mungkin pendukungan terkait dengan perencanaan pembangunan nasional, karena ada Bappenas, ada Kemenq gitu ya, ada yang lain-lain gitu ya. Nah ini memang kalau saya bandingkan dengan penjurian, yang paling susah itu sebenarnya Lomdeskel ya, dibandingkan penjurian lomba-lomba yang lain, karena dia terlalu umum gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau seandainya benar lah ya, Permendagrinya direvisi, ini mungkin lebih fokus lagi gitu ya. Tapi yang jelas kalau untuk utama ya, itu memang masih umum banyaknya ya. Seharusnya per kriteria, per wilayah juga itu diperhatikan sekali gitu ya. Jadi itu teman-teman tips-tipsnya supaya teman-teman bisa berprestasi ya. Dan saya ingatkan kembali, usahakan prestasi itu adalah untuk memenangkan hati masyarakat ya. Ya, sekali lagi memenangkan hati masyarakat. Untuk hadiah lomba, hadiah juri atau penilaian juri itu sudah pasti adalah menjadi bonus ya. Karena kalau semakin baik itu akan semakin baik pula ya desa Bapak Ibu ya. Jadi tidak mesti harus effort dorongan yang kuat pun itu sudah otomatis bisa langsung jadi juara gitu ya, karena masyarakat juga ikut membantu, masyarakat juga senang, masyarakat juga bahagia ya, happy village katanya ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sharing ya buat teman-teman sekalian, buat lebih baik lagi desanya teman-teman, lebih bahagia lagi ya, untuk bisa mencapai prestasi ya. Saya sangat senang sekali kalau seandainya yang menonton YouTube saya ya tahun depan juara ya. Kalau juara saya di WA ya, saya di Jepri, Bu saya juara gitu ya. Insya Allah kemarin beberapa teman-teman saya ya kebetulan kenal dengan saya ya yang menang, tapi saya tidak mau menjadi juri mereka karena yang saya split gitu ya, baik desa maupun kelurahan. Saya sebagai juri, saya tidak mau menilai mereka gitu ya. Yang kenal nggak mau saya nilai, yang nggak kenal nggak apa-apa gitu ya, karena nanti takutnya bisa jadi subjektif gitu ya. Nah tapi secara tips-tips untuk bisa menjadi desa yang juara ya, alhamdulillah rata-rata juara ya, juara 1, juara 2 ya, baik desa maupun kelurahan gitu ya. Jadi saya berharap tahun depan saya menerima berita baik dari teman-teman sekalian yang menonton YouTube saya ya, terkait dengan tips-tips yang saya share ke teman-teman ya, terkait dengan bagaimana supaya
desanya berprestasi ya, berprestasi baik dapat hadiah maupun desanya semakin baik gitu ya, dari income per kapita, kemudian kenyamanan di desa tersebut gitu ya, itu semakin baik. Sekian teman-teman, selamat malam mingguan ya, malam mingguannya bareng saya di YouTube.